Arab Saudi dan Israel hingga kini tak memiliki hubungan diplomatik resmi apapun. Tapi belakangan hubungan antara pemerintah Arab Saudi dan Israel justru semakin dekat dan tak menutup kemungkinan untuk mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas. Namun normalisasi ini tertunda karena konflik Gaza. Lalu bagaimana nasib Palestina? Dan ke arah mana sebenarnya Arab Saudi sebagai negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah bermuara? Saya akan berbincang dengan dosen kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore Mas Iqbal. Ya, Pak Yon, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sampai saat ini juga tetap tidak mengakui adanya negara Palestina dan juga tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan diplomatik begitu. Tetapi di satu sisi Arab Saudi disebut berminat untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Respon Anda sendiri seperti apa? jadi sebenarnya kan kondisi pada saat sebelum serangan 7 Oktober, hubungan antara Israel dengan Saudi itu sudah sangat dekat ya, sehingga dari pihak Saudi pada waktu itu menyatakan bahwa normalisasi itu hampir dan siap untuk dilakukan. Tetapi pada saat serangan 7 Oktober, ya nampaknya rencana itu menjadi seakan-akan buyar. Nah, ada salah satu catatan saya kira yang harus kita perhatikan bahwa syarat Saudi untuk normalisasi pada waktu itu adalah harus memperhatikan kondisi yang ada di Palestina. Walaupun tidak menyebut adanya kemerdekaan, tetapi menjadikan Palestina sebagai suatu kondisi yang harus dipenuhi. Tetapi Netanyahu sangat tegas ya, mengatakan bahwa tidak ada negosiasi berkaitan dengan pemberian hak negara kepada Palestina yang bisa ditukar dengan normalisasi dengan Arab Saudi. Namun kondisinya itu berubah setelah 7 Oktober dan setelah itu terjadi serangan besar-besaran oleh Israel ke Gaza, maka bagi Arab Saudi untuk membicarakan normalisasi dalam kondisi serangan Israel yang membabi buta dan juga mengarah kepada genosida itu seperti menelan pil pahit dan racun ya. Jadi kalau mereka lakukan itu akan membunuh masa depan Arab Saudi. Oleh karena itu, walaupun pada saat ini mereka mengatakan bahwa normalisasi masih terbuka, tapi konsiderannya menjadi sangat kuat bahwa kemerdekaan Palestina two-state solution itu ya, harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum normalisasi. Nah, sebenarnya untuk normalisasi ini sebenarnya keinginan dari mana? Apakah hanya dari pihak Arab Saudi atau juga Israel juga ikut mendukung ataukah ada negara-negara lain yang ikut menyumbang keinginan adanya normalisasi antara Israel dan juga Israel dan juga Arab Saudi begitu, Pak? Pada dasarnya sebenarnya yang mendukung realisasi normalisasi ini adalah Amerika Serikat. Ya. Jadi mereka menginginkan bahwa normalisasi itu terjadi sebelum terjadi perubahan pemerintahan di Amerika Serikat dan sebelum pemilu. Ini sebagai kado Biden ya, bahwa mereka telah berhasil untuk menormalkan kondisi di kawasan Timur Tengah mengarah kepada situasi yang lebih damai. Dan Israel sendiri juga tentu sangat berkepentingan Arab Saudi sebagai kiblat ya dunia Islam dan negara yang sangat berpengaruh di kawasan. Apabila itu sudah dilakukan normalisasi, artinya bahwa dukungan Israel terhadap Israel akan semakin kuat. Nah, dalam hal ini Arab Saudi berkepentingan untuk mendapatkan kemudahan ya di dalam hal pembelian dan juga upgrade ya senjata pertahanan yang itu memang oleh Amerika masih ditahan untuk bisa diberikan kepada Arab Saudi. Tapi dengan janji normalisasi maka izin untuk upgrade dan membeli persenjataan dari Amerika akan diberikan. Tapi nampaknya pasca serangan 7 Oktober semua itu menjadi seakan-akan menjadi buyar ya harapan menuju ke sana. Tapi kalau dari kacamata Pak Yon sendiri sebenarnya kalau kita melihat sendiri di sini di satu sisi Arab Saudi menginginkan bahwa Palestina ini bisa merdeka begitu ya. Tetapi di satu sisi ternyata ada kepentingan lain terutama terkait dengan hubungan perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya posisi dari Arab Saudi ini akan condong kemana Pak? Apakah kalau kita lihat di sini sendiri bahwa kalau melihat bahwa ketika adanya gencatan senjata beberapa waktu lalu yang ternyata dimediasiin oleh Qatar kalau saya tidak salah,
kita melihat di sini tidak terlihat secara langsung begitu pengaruh ataupun tindakan yang dilakukan Arab Saudi, tetapi malah negara lain. Ini Bapak melihatnya seperti apa? Apakah ini artinya bahwa Arab Saudi itu bimbang ataukah justru sudah memihak ke salah satu pihak begitu, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa ini adalah posisi yang paling dilematis ya bagi Arab Saudi. Pada satu sisi mereka telah mengembangkan hubungan yang cukup kuat dengan Israel. Pada sisi yang lain melihat suatu kondisi yang tidak bisa dielakkan ya, bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Gaza. Dalam kondisi ini tentu Arab Saudi tidak akan ya secara psikologis juga mengorbankan perasaan rakyat ya, terutama di Arab Saudi dan di kawasan Timur Tengah yang sebagian besar mayoritas hampir 80% itu mendukung rakyat Palestina yang ada di Gaza. Nah, dalam hal ini tentu Arab Saudi pada satu sisi memang tidak banyak memiliki komunikasi yang kuat dengan kelompok Hamas yang ada di Palestina. Justru Qatar yang memang punya hubungan yang khusus, yang itu bisa melakukan negosiasi, memediasi ya antara Israel dengan Hamas, dan Amerika juga pada satu sisi ikut mendukung adanya negosiasi. Maka memang peran Saudi menjadi absen ya pada satu sisi, karena pihak Palestina juga tidak sepenuhnya bisa percaya kepada Arab Saudi, karena Arab Saudi juga dicurigai memiliki hubungan khusus kepada Israel dan tidak bisa berpihak memberikan keadilan kepada Palestina. Maka pihak Palestina terutama Hamas enggan untuk bernegosiasi dengan negara yang dimediasi oleh Arab Saudi, bahkan dengan Mesir, dan lebih cocok untuk bernegosiasi di bawah arahan dari Qatar. Baik, kita tunggu bersama-sama bagaimana nanti ketegasan dari Arab Saudi sendiri terkait dengan dilemanya ini. Apakah benar-benar bisa membuat Palestina merdeka ataupun tidak. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, dosen kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.